Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online, semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini yang tentunya sudah bergabung bersama kami melalui virtual online, yaitu dalam acara webinar sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah secara online. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya pada pagi hari ini perkenalkan, nama saya Revi Utmajastra yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini dan sebagai wujud kebanggaan dan rasa cinta kita terhadap tanah air, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan memberikan sikap sempurna. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati. Dan sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya, Revi Utmajastra, ingin menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan yang telah hadir bersama kita. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang diwakili oleh PLT Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Bapak Reza Rahmana Kaloka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah secara online Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang kami banggakan, khususnya dari pengelola desa wisata dan pengelola homestay. Dan pada pagi yang cerah ini dan pada pagi hari yang sangat luar biasa hari ini, saya ingin kembali menanyakan semangat Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online. Masih semangat?
Semangat ya pastinya Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk mengikuti rangkaian acara kita pada pagi hari ini hingga selesai nanti? Pastinya siap ya Bapak Ibu. Dan tentunya meskipun acara sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism di tahun 2020 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena hari ini dilaksanakan secara daring. Dan di sini saya tetap bisa merasakan semangat yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara pagi ini dan semoga semangatnya tetap terjaga hingga akhir nanti. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu yang berada di rumah atau yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online, di sini perkenankan saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang acara kita pada pagi hari ini. Program ini merupakan bentuk implementasi dari rangkaian upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dalam mendorong akselerasi digitalisasi desa wisata melalui pembangunan database yang up to date serta perluasan jejaringan desa wisata. Sebagai dasar dalam berbagai pengembalian keputusan terkait pengembangan desa wisata, baik SDM maupun sarana prasarana yang dimilikinya, serta sebagai sarana monitoring perkembangan SDM, homestay, dan pokdarwis di desa. Dan hadirin yang berbahagia, tidak perlu berlama-lama lagi untuk acara kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dan Revi akan mengajak Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online. Marilah kita bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak PLT, Direktur Pengembangan SDM Pariwisata, Bapak Reza Rahmana Kaloka. Kepada Bapak, kami persilahkan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Tony dan Bapak Aryo, Ibu Bapak para Kepala Dinas Pariwisata dan Provinsi dari seluruh Indonesia atau yang mewakili, dan seluruh peserta yang hadir melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan sosialisasi aplikasi CBT atau Community Based Tourism. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini mengarahkan pembangunan berfokus pada teknologi dan informasi. Hal ini berlaku untuk semua sektor termasuk pariwisata. Dalam rangka implementasi arahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong akselerasi digitalisasi di berbagai bidang yang salah satunya ditujukan pada desa wisata. Digitalisasi desa ini akan menjadi model pengembangan desa-desa di Indonesia pada masa depan untuk mendukung digitalisasi ekonomi desa dengan fokus mengembangkan marketplace, web, pemasaran produk, tempat wisata, Internet of Things, dan semua hal yang bergerak menuju digitalisasi ekonomi. Hadirin yang saya hormati, untuk mendorong upaya pemerintah tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Bidang Pengembangan SDM Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan sejak tahun 2017 merintis pengembangan aplikasi CBT atau Community Based Tourism, yaitu aplikasi berbasis web dan Android yang dapat digunakan sebagai sarana monitoring perkembangan SDM, homestay, dan pokdarwis di desa wisata, sekaligus untuk mengupdate secara real time serta memperluas jejaring desa wisata secara digital. Data pada aplikasi CBT juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam berbagai pengambilan keputusan terkait pengembangan kapasitas desa wisata,
baik SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki, serta sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan desa wisata, baik bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun pelaku pariwisata itu sendiri, yaitu pengelola desa atau homestay dan Pokdarwis. Untuk mengupdate perkembangan aplikasi CPT, baik cara penggunaan maupun manfaat-manfaat baru yang dapat diberikan, maka pada kegiatan kali ini diselenggarakan sosialisasi aplikasi CPT kepada seluruh pengguna aplikasi CPT, yaitu pengelola desa wisata, pengelola homestay, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan program ini terutama dalam implementasinya sangat memerlukan peran aktif dari masyarakat termasuk Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon bantuan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia untuk bersinergi dengan mendorong masyarakat untuk mengupdate secara real time perkembangan pariwisata yang ada di wilayahnya, baik desa wisata, homestay, dan Pokdarwis. Kami juga mengharapkan bantuan Bapak Tony dan tim untuk berbagi pengetahuan dan update terkait fitur atau menu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi yang dimiliki, mulai dari bahan mentah, proses, hingga produk jadi, serta bagaimana cara mengkoordinasikan program sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Diharapkan para peserta, Bapak Ibu pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan Pokdarwis dapat mengikuti kegiatan ini dengan konsisten sampai dengan selesai, sehingga diharapkan dapat menambah update pengetahuan dan wawasan, berperan aktif melalui updating data secara real time dan terstruktur, serta diharapkan juga nantinya aplikasi ini dapat dimanfaatkan bersama sebagai sarana dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan baik potensi-potensi desa wisata yang baru, pengembangan potensi yang sudah ada, peningkatan kualitas SDM, maupun peningkatan kualitas sarana prasarana di desa wisata. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, dan semoga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Serta tidak lupa kami ucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam sambutan kali ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza selaku Direktur Pengembangan SDM Pariwisata yang telah menyampaikan keynote speech yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan bersama-sama mengikuti sesi pemaparan, yaitu sesi materi diskusi panel yang akan membahas secara lengkap dan komprehensif mengenai sosialisasi aplikasi cbcindonesia.com. Setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya dengan narasumber kita pagi hari ini. Untuk itu dapat saya ingatkan kembali bagi para peserta, baik yang bergabung melalui Zoom maupun YouTube yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dapat dilakukan melalui room chat yang sudah tersedia. Dan jangan lupa untuk Bapak dan Ibu, kita akan ada giveaway. Sekali lagi, Revi informasikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online. Kita akan ada giveaway berupa saldo OVO untuk 3 orang yang beruntung pada pagi hari ini dengan cara mengisi atau menginput aplikasi yang paling terlengkap. Jadi dari sekarang silahkan untuk Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi aplikasi secara rapi, secara lengkap ya Bapak Ibu ya. Baik, sebagai informasi pada pagi hari ini, di hari yang sangat luar biasa, Revi akan menginformasikan pelaksanaan panel diskusi akan dibagi menjadi 3 sesi. Yaitu di sesi pertama, yaitu sosialisasi pengelola desa dan homestay.
Dan akan dilanjutkan di sesi kedua, akan ada sosialisasi Pok Darwis. Dan nanti di sesi ketiga akan ada sosialisasi Dinas Pariwisata Kota, Kabupaten, Provinsi. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, untuk memulai sesi pemaparan pagi hari ini telah hadir bersama saya sang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk itu langsung saja ada Bapak Tony Bagus selaku konsultan pengembang CBT. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Tony, apa kabar? Pagi, luar biasa. Ada suaranya Pak? Pagi, baik. Duh, luar biasa sekali ya Pak ya. Semangat pada pagi hari ini Pak. Harus semangat. Siap untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita di sini? Sudah siap pastinya ya Pak ya. Oke, berarti kalau sudah siap untuk sesi sosialisasi pengelola desa dan homestay pada hari ini, berarti Bapak sudah siap untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini ya. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu para peserta di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti sesi pemaparan materi dan diskusi panel pada webinar hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Tony Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pesona Indonesia, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Risa Rahmana selaku PLT Dirut Pengembangan SDM Pariwisata beserta jajarannya. Yang saya banggakan seluruh pengelola desa wisata dan pengelola homestay yang telah bergabung pada pagi ini untuk mengikuti sosialisasi aplikasi Community Based Tourism. Sebagaimana telah disampaikan di awal oleh Bapak Reza bahwa Kementerian Pariwisata telah mengembangkan sebuah sistem sebagai bentuk akselerasi percepatan penerapan digital dalam pengelolaan pariwisata, khususnya untuk pengelola desa wisata dan homestay di seluruh Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa CBT ini merupakan sistem yang sudah dibangun sejak tahun 2017, kemudian terus kita kembangkan sampai 2020 saat ini. Adapun sistem ini berbasis web-based dan Android yang dapat diakses melalui online. Sistem ini menampilkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa wisata. Sistem ini menampilkan seluruh potensi yang dimiliki oleh homestay yang ada di dalam desa wisata. Sistem ini sekaligus di dalam pengembangannya sebagai media pengajuan pelatihan peningkatan SDM oleh pengelola desa wisata, pengelola homestay, oleh Pok Darwis maupun dinas provinsi, kabupaten dan kota. Dengan adanya sistem ini akan terbentuk big data sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan strategis pada top level, khususnya untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti kita ketahui bahwa di 2017 sistem dibangun dengan nama cbtindonesia.com. Kemudian kita kembangkan di 2020 menjadi official cbtindonesia.com. Dua sistem ini terintegrasi, data saling terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan dengan kegiatan dari masing-masing pengguna. Untuk cbtindonesia.com itu lebih ke arah publikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan homestay. Jadi pada saat awal kita bangun CBT, itu tujuannya adalah bagaimana seluruh pengelola desa wisata dan pengelola homestay mempunyai standarisasi data digital. Itu adalah tujuan awal. Dan sosialisasi CBT di tahap awal memang kita masih terbatas saat itu karena waktu dan beberapa hal kebijakan dari Kemenpar. Kemudian di tahun 2020 ini kita kembangkan menjadi official cbtindonesia.com, yang mana fungsi dari sistem ini adalah pengolahan data yang sudah ada di dalam aplikasi CBT untuk kepentingan pengajuan pelatihan
untuk kepentingan pengambilan kebijakan strategis oleh dinas provinsi, kabupaten, dan kota. Nilai manfaat aplikasi dari official CBT Indonesia adalah ada 4 poin pentingnya. Yang pertama, bagaimana memonitoring perkembangan desa wisata. Monitoring ini perlu dilakukan oleh pengelola desa wisata, pengelola homestay, Pokdarwis maupun dinas. Kemudian poin yang kedua adalah menentukan kriteria dari desa. Setiap pengelola desa wisata yang bergabung di dalam sistem CBT Indonesia secara otomatis by system akan terverifikasi kriteria dari pengembangan desa tersebut. Kemudian pemutakhiran data. Pemutakhiran data dapat selalu diupdate oleh pengguna maupun oleh pengelola desa. Yang keempat adalah pengajuan pelatihan. Di dalam official CBT Indonesia, semua pengelola desa, pengelola homestay, Pokdarwis maupun dinas dapat melakukan pengajuan pelatihan yang dibutuhkan, sehingga nantinya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melihat secara langsung dan dapat mengetahui apa kebutuhan yang urgenitas dibutuhkan oleh teman-teman pengelola di desa. Alur sistem informasi official CBT Indonesia, poin utama adalah identifikasi potensi yang ada di desa wisata. Kemudian identifikasi potensi yang dimiliki oleh pengelola homestay. Kemudian identifikasi atraksi apa saja yang ada di desa. Kemudian analisis assessment, self assessment yang bisa dilakukan oleh pengelola desa. Hal ini supaya pengelola desa dapat mengetahui perkembangan daripada sistem, pengembangan daripada desa melalui sistem secara bertahap, bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian identifikasi Pokdarwis seluruh Indonesia. Kemudian poin utamanya adalah media pengajuan pelatihan. Ini adalah sistem yang ada di dalam CBT. Sistem ini dimanfaatkan oleh 3 owner penting, yaitu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, kemudian pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan Pokdarwis. Siapa yang menjadi bagian dari CBT, official CBT Indonesia.com? Satu adalah desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Desa wisata yang dikelola oleh masyarakat desa, dalam hal ini BUMDes, Pokdarwis, dan lain-lain. Desa wisata di bawah binaan PTN, asosiasi, instansi. Desa wisata yang sudah ber-SK Bupati atau di bawah naungan Pemda. Yang kedua adalah homestay yang ada di kawasan desa wisata seluruh Indonesia. Homestay yang memanfaatkan rumah penduduk di kawasan desa wisata, bukan homestay yang dikelola secara individu atau perorangan. Yang ketiga adalah Pokdarwis di seluruh Indonesia. Yang keempat adalah Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi official cbtindonesia.com? Bapak Ibu sekalian dapat menyimak video tutorial berikut ini. Selamat datang di official cbtindonesia.com, sebuah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi desa wisata, termasuk paket dan atraksi wisata, homestay, dan Pokdarwis, serta menginventarisasi kebutuhan program pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi perkembangan desa wisata, homestay, dan Pokdarwis, serta pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kebutuhan program, serta berbagai pengambilan keputusan dalam pengembangan SDM desa wisata dan peningkatan kualitas pengelola dan layanan penyelenggaraan pariwisata di desa wisata dan homestay secara efektif dan efisien. Aplikasi ini dapat diakses melalui media akses internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox,
atau Internet Explorer. Pengguna dari sistem ini, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota, pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan Pokdaris di seluruh Indonesia. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara tersistem. Aplikasi ini menghasilkan sebaran informasi desa wisata, profil potensi, dan kategori, pengelola homestay dan Pokdaris di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga sebagai media pengajuan kebutuhan program, pelatihan guna meningkatkan keterampilan SDM pengelola desa, pengelola homestay. Sistem official ini terintegrasi dengan sistem cbtindonesia.com. Aplikasi ini telah dibangun dan telah digunakan oleh para pengelola desa sejak tahun 2017. Namun dalam perjalanannya sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan dan update sesuai perkembangan kebutuhan. Bagi pengelola desa dan dinas pariwisata yang sudah pernah menggunakan sistem cbtindonesia.com, dapat langsung mengakses official CBT Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang. Aplikasi official CBT Indonesia dapat diakses secara online. Berikut panduan langkah-langkah penggunaannya. Bagi Anda pengelola desa wisata, aplikasi ini menyediakan beberapa fitur menu antara lain profil desa, atraksi, galeri, paket wisata, analisis desa wisata, pengajuan pelatihan, dan peringkat desa wisata seperti panduan berikut ini. Pertama kali, pengguna diharuskan memasukkan akun dengan username dan password yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Pilih login, daftar baru. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memilih kategori yang sesuai dengan profil pengguna. Selanjutnya, mohon isi data sesuai proses registrasi seperti contoh berikut ini. Hal yang paling utama saat melakukan pendaftaran adalah pastikan nomor telepon dan alamat email Anda masih aktif. Setelah itu, proses verifikasi pendaftaran selanjutnya akan dikirim ke email Anda. Mohon untuk klik tautan yang tersedia di email dan masukkan password yang sudah tersedia di email Anda. Selanjutnya, Anda bisa melengkapi dan melakukan input update data sesuai fitur yang tersedia pada sistem. Persiapkan data yang dibutuhkan, seperti foto, keterangan pada profil desa wisata. Silakan isi nama desa, alamat, kota, kabupaten, provinsi, titik lokasi. Perhatikan titik koordinat desa harus sesuai dengan alamat desa tersebut. Upload gambar, isi deskripsi profil, fasilitas, potensi wisata, nama penanggung jawab, email, telepon, website jika ada, save, klik tambah, isi nama atraksi, kategori, range harga jika sudah ada, upload foto, tulis deskripsi singkat, fasilitas umum yang tersedia, alamat, dan nomor telepon, save, klik tambah, isi nama paket wisata, kategori, range harga jika sudah ada, upload foto paket, tulis deskripsi singkat paket, save. Proses analisis dilakukan untuk mengetahui kategori desa. Lakukan analisis secara mandiri dengan menginput indikator yang tersedia dengan sebenar-benarnya, karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan desa wisata dari waktu ke waktu. Proses asesmen analisis akan dipantau secara langsung oleh Dinas Kabupaten dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Analisis dapat dilakukan dalam periode 3 bulan sekali. Analisis memiliki 4 indikator utama, dari aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan. Hasil analisis menggambarkan peringkat dari masing-masing aspek sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan strategis. Pengajuan pelatihan, klik tambah pengajuan, input judul pelatihan yang akan diajukan, masukkan rencana tahun penyelenggaraan, jumlah calon peserta, isi alasan pengajuan, save, jejaring. Adalah media komunikasi, berbagi pengalaman, serta forum diskusi, sharing informasi, yang disediakan untuk interaksi antar user yang terdaftar di official cbtindonesia.com. Anda juga dapat melakukan perubahan password sesuai yang diinginkan. Jika pengguna lupa password, maka dapat melakukan reset password dengan memasukkan alamat email Anda dengan benar. Selanjutnya, Anda dapat melihat password baru yang telah dikirim ke email Anda. Data yang telah Anda masukkan sesuai fitur yang tersedia akan otomatis tersimpan dalam sistem
dan dapat diakses sewaktu-waktu jika dibutuhkan, update atau diperlukan data, serta telah terpublish di aplikasi yang dapat dilihat oleh semua pengguna. Dan Anda juga dapat memonitor proses pengajuan pelatihan dan tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, seperti tutorial video tadi, dimohon untuk berpartisipasi menginputkan data, bisa mulai melakukan pendaftaran, bisa mulai menginputkan data, bisa mulai edit yang sudah pernah mendaftar di CBT. Faktor utama di dalam pengembangan penggunaan sistem CBT ini adalah analisis. Jadi analisis sebisa mungkin segera diisi, diinput, karena beberapa dari desa yang sudah pernah tergabung di dalam CBT banyak yang belum menginputkan analisis, karena analisis inilah yang menentukan kriteria dari masing-masing desa yang akan digunakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengambilan kebijakan. Kemudian setelah diinput, gambarannya adalah semua sebaran desa wisata berdasarkan kategori akan tampil di dalam sistem. Itu adalah untuk pengelola desa wisata. Sedangkan untuk pengelola homestay dapat dilihat pada tutorial video berikut ini. Selamat datang di official cbtindonesia.com, sebuah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi desa wisata, termasuk paket dan atraksi wisata, homestay, dan Pokdarwis, serta menginventarisasi kebutuhan program pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi perkembangan desa wisata, homestay, dan Pokdarwis, serta pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kebutuhan program, serta berbagai pengambilan keputusan dalam pengembangan SDM desa wisata dan peningkatan kualitas pengelola dan layanan penyelenggaraan pariwisata di desa wisata dan homestay secara efektif dan efisien. Aplikasi ini dapat diakses melalui media akses internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Pengguna dari sistem ini, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota, pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan Pokdarwis di seluruh Indonesia. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara tersistem. Aplikasi ini menghasilkan sebaran informasi desa wisata, profil potensi, dan kategori, pengelola homestay dan Pokdarwis di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga sebagai media pengajuan kebutuhan program, pelatihan guna meningkatkan keterampilan SDM pengelola desa, pengelola homestay. Sistem official ini terintegrasi dengan sistem cbtindonesia.com. Aplikasi ini telah dibangun dan telah digunakan oleh para pengelola desa sejak tahun 2017. Namun dalam perjalanannya sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan dan update sesuai perkembangan kebutuhan. Bagi pengelola desa dan dinas pariwisata yang sudah pernah menggunakan sistem cbtindonesia.com, dapat langsung mengakses official CBT Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang. Aplikasi official CBT Indonesia dapat diakses secara online. Berikut panduan langkah-langkah penggunaannya. Bagi Anda pengelola homestay, aplikasi ini menyediakan beberapa fitur menu, antara lain, pertama kali pengguna diharuskan memasukkan akun dengan username dan password yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Pilih login, daftar baru. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memilih kategori yang sesuai dengan profil pengguna. Selanjutnya, mohon isi data sesuai proses registrasi seperti contoh berikut. Hal yang paling utama saat melakukan pendaftaran adalah pastikan nomor telepon dan alamat email Anda masih aktif. Setelah itu, proses verifikasi pendaftaran selanjutnya akan dikirim ke email Anda. Mohon klik tautan yang tersedia di email dan masukkan password yang sudah tersedia di email Anda. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur atau menu dashboard, antara lain profil pengguna, profil homestay, tujuan pelatihan, peringkat desa wisata. Mohon isi nama homestay, email,
telepon, alamat, kota kabupaten, provinsi, pilih gambar profil, simpan, profil homestay, nama homestay, alamat, kota kabupaten, provinsi, desa wisata, koordinat, cari lokasi titik koordinat Anda, pilih gambar profil, profil homestay, fasilitas, nama kontak, email, telepon, website, ID Facebook jika sudah ada, ID Instagram jika sudah ada, dan ID Twitter jika sudah ada. Simpan. Pengajuan pelatihan. Anda dapat melihat pengajuan pelatihan Anda, dan Anda dapat menambahkan pengajuan bantuan pelatihan. Mohon isi judul pelatihan, usulan tahun pelaksanaan, jumlah calon peserta, alasan pengajuan, dan simpan. Bapak Ibu selaku pengelola homestay, seperti video tutorial tadi dapat dilakukan registrasi maupun input data. Hal yang paling utama perlu diketahui, setiap kali melakukan registrasi maupun input data menunggu verifikasi dari dinas, sehingga membutuhkan proses waktu. Mohon bersabar untuk ditunggu. Begitu selesai registrasi, ditunggu 10 menit, nanti secara otomatis akan diverifikasi oleh dinas, baik itu pengelola desa maupun pengelola homestay. Setiap kali melakukan registrasi, semua melalui proses verifikasi oleh dinas. Kemudian proses input data bisa dilakukan, kalaupun datanya belum lengkap silakan, tidak ada masalah, karena edit bisa dilakukan setiap saat, kapanpun. Jadi di awal mungkin silakan dimasukkan, yang penting adalah kontak personnya harus jelas, emailnya harus aktif, karena email ini yang akan digunakan untuk komunikasi dengan admin. Jadi untuk data yang belum lengkap tidak ada masalah, nanti dilengkapi di kemudian hari. Saran dari saya adalah foto yang ditampilkan yang menggambarkan tentang potensi dari desa. Foto yang ditampilkan tentang homestay adalah yang menggambarkan kondisi dari kamar homestay. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di internet banyak contoh-contohnya bagaimana foto yang cocok untuk homestay maupun untuk pengelola desa. Kemudian atraksi-atraksi yang ada di desa wisata, tolong dilengkapin. Kemudian paket-paket wisata yang ada di desa wisata juga dilengkapin. Ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk wisatawan. Semua yang sudah terdaftar di dalam CPT secara otomatis akan muncul di dalam pemetaan oleh pemetaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal inilah yang mendorong untuk pengambilan kebijakan strategis. Untuk itu, mohon sekiranya Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi, untuk melakukan registrasi, untuk melakukan kelengkapan input data, supaya desa wisata dan homestay dapat dikenali oleh Kementerian Pariwisata. Karena ini berkaitan dengan pengajuan pelatihan, pengembangan SDM, dan itu sangat dibutuhkan oleh seluruh pengelola desa wisata dan homestay maupun Pok Darwis. Untuk itu mohon sekiranya di dalam sosialisasi ini semua yang sudah kita sampaikan baik melalui video tutorial maupun saya paparkan untuk sekiranya bisa menjadi masukan buat Bapak Ibu sekalian sesegera mungkin melakukan input data dan bergabung di aplikasi Community Based Tourism. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony. Itu dia Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online tentang sosialisasi aplikasi pengelola desa wisata dan homestay. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu khususnya dari desa dan juga homestay. Semoga bisa dimanfaatkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Dengan cara adalah mendownload melalui mobile Android atau online. atau online ya Pak ya. Jadi sesegera mungkin silahkan untuk Bapak dan Ibu yang berada di rumah bisa langsung menginput data-data Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, kalau begitu itu dia pemaparan materi dan untuk saat ini tiba saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab bersama dengan Bapak Ibu dan kami persilahkan untuk sesi tanya jawab pada room chat yang sudah disediakan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Selain dari itu kita juga akan ada interaktif yang dimana kita akan langsung menyambungkan dengan beberapa Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini ya. Coba kita akan langsung bisa berhubung dengan siapa di sini untuk pertanyaan pertama. Bapak Tony di sini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya? Siap. Sudah siap. Kalau begitu oke. Baik, kita akan tunggu terlebih dahulu. Mungkin bisa angkat tangan. Ya, kira-kira siapa yang mau memberikan pertanyaan? Iya, coba. Boleh di-unmute? Oke, sudah? Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Saya Umi Minasih dari Desa Wisata Durensari Trenggalek. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat pada pagi hari ini ya Bu ya. Ya, baik Ibu kalau begitu bisa langsung apakah pertanyaan untuk Bapak Tony? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Di Desa Wisata Durensari ada 25 homestay. Apakah semuanya itu mengisi aplikasi CBT ini Bapak? Dan yang pertanyaan yang kedua, saya sebagai pengelola homestay Kaliasin 2 dan juga sebagai Ketua Pogawai Durensari yang mengelola desa wisata. Jadi nanti saya mengisi aplikasi homestay dan mengisi aplikasi untuk desa wisata Bapak. Ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Salam kenal Ibu. Ya. Terkait pengisian untuk pengelola homestay, saran saya Bu dari beberapa pengalaman, homestay itu dikelola oleh satu, karena homestay ini kalau ada di dalam desa wisata adalah kamar ya Bu ya, kamar yang dimanfaatkan dari rumah-rumah penduduk. Saran kita dikelola oleh satu, dari satu yang mendaftar, kemudian masing-masing homestay ini bisa dikategorikan sebagai tipe kamar gitu aja Bu. Ya, ya itu akan lebih menarik daripada daftar satu-satu tapi isinya cuma satu kamar atau dua kamar gitu. Jadi, itu aja, jadi mendaftar satu, kemudian masing-masing homestay itu dibuat tipe kamar, itu akan lebih bisa diterima oleh wisatawan daripada mendaftar satu-satu. Kemudian kalaupun Ibu mendaftar sebagai pengelola desa dan pengelola ini homestay, harus dua akun yang berbeda Ibu. Ya, harus mendaftar dua-duanya. Itu Bu. Terima kasih Ibu. Baik, sudah cukup jelas ya Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Ibu. Dan kita berarti akan masuk ke pertanyaan kedua. Kita akan mencoba untuk melakukan interaktif dengan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu dan bisa langsung di unmute ya. Oke, silahkan siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, suaranya pecah. Oke, baik Bapak dengan siapa dan dari mana? Halo? Ya, boleh. Bapak boleh perkenalkan namanya siapa dan dari mana? Iya, terima kasih. Nama saya Sarman Samara, saya dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wow.
Saya langsung aja Pak Tony. Saya mendaftar sebagai apa sih? Tim aspirasi ya. Mohon penjelasan apa peran tim aspirasi seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Untuk sosialisasi kali ini sebetulnya bukan untuk tim asosiasi Pak, apresiasi Bapak. Tim apresiasi itu sebetulnya digunakan untuk konsultan atau tim penilai dari pengembangan desa wisata. Jadi untuk sosialisasi kali ini memang belum sampai ke arah sana Bapak. Mohon maaf sebetulnya. Iya. Iya, dari di hold dulu. Sebetulnya itu untuk apresiasi adalah untuk tim pendamping dan penilai Pak sebetulnya. Itu Pak. Ya, makasih Pak. Oke, baik, pertanyaannya ini untuk asosiasi ya Pak ya. Baik kalau begitu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kita akan langsung berinteraktif dengan dengan salah satu Bapak dan Ibu yang ada di sini. Mungkin kita bisa langsung, nah ini sudah banyak sekali yang mengangkat tangan Pak Tony. Sepertinya banyak sekali yang ingin mereka sampaikan seperti itu. Ya kalau begitu coba kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh secara bergantian karena jika Bapak Ibu saling berbicara di sini tidak terdengar jelas. Jadi mungkin kita coba dari Gorontalo terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Gorontalo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya perkenalkan nama saya Muslim Badul, saya berasal dari Gorontalo. Kebetulan nih Pak, saya punya dua homestay nih Pak, berada di Kabupaten Gorontalo, juga berada di Kota Gorontalo. Nah, kebetulan yang ada di Kota Gorontalo itu di kelurahan saya itu di desa saya belum terbentuk desa wisata. Apakah saya juga bisa ikut CBT ini Pak? Yang kedua juga Kabupaten Halo Pak, yang ada di Kabupaten Gorontalo juga ini belum terbentuk desa wisata. Mohon maaf untuk Ibu dari Gorontalo, suaranya tidak keluar di studio. Oke, baik, kembali Ibu. Iya, kebetulan. Yang satu ada di Kabupaten Gorontalo, yang kedua ada di Kota Gorontalo Pak. Tapi saya belum di kabupaten itu belum terbentuk desa wisata. Begitu juga di Kota Gorontalo itu belum terbentuk desa wisata. Apakah saya bisa tetap mengikuti CBT ini Pak? Gitu. Karena kalau saya tuh lebih basicnya ke turis asing, saya tidak menerima lokal, saya hanya lebih ke arah turis asing. Jadi tamu-tamu saya itu paling banyak dari negara asing Pak. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Bisa langsung mungkin dijawab singkat oleh Bapak Tony. Oke, makasih Ibu. Sebetulnya kalau di dalam CBT harus ada desa wisata Ibu. Mohon maaf sekali, sebetulnya di dalam CBT harus ada desa wisata. Kalau saya boleh tahu Ibu sudah kebentuk Pokdarwis ya di sana Bu? Kalau di Kabupaten Gorontalo iya Pak. Kalau di Kota Gorontalo saya belum ada Pokdarwisnya Pak. Saya jauh dari desa wisata. Desa wisata itu paling dekat dengan pantainya. Kalau saya di kotanya Pak. Oke. Saya di kotanya. Cuma paling saya ada ke sana begitu. Cuma belum terbentuk desa wisata yang ada di Kota Gorontalo gitu Pak. Oke Ibu, ini akan menjadi catatan buat kita, saya sampaikan ke Kemenpar. Tapi untuk sementara memang Ibu belum bisa bergabung karena belum ada desa wisatanya. Tapi menjadi masukan buat kita. Nanti apakah bisa gabung di dalam CBT atau gimana? Karena minimal harus ada Pokdarwisnya. Di kabupaten ini ya Pak? Iya. Kebetulan saya punya dua homestay. Jadi yang saya ikutkan mungkin yang ada di Kabupaten Gorontalo saja Pak. Oke, iya. Di kabupaten ada. Di kabupaten tidak ada terbentuk Pokdarwisnya. Oke Ibu, boleh nanti didaftarkan aja Ibu. Yang di kabupaten dulu aja. Iya. Iya. Oke, masih Ibu.
Baik, terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tony. Baik, kalau begitu sekarang kalau tadi kita sudah melakukan interaktif bersama dengan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung melalui virtual online. Untuk kali ini di sini Revi akan membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk di room chat ya. Pertanyaan pertama ini saya Novi, perwakilan dari Kampung Wisata Okura Homestay Bougainville. Pertanyaannya adalah itu input data untuk masing-masing homestay kah? Karena Kampung Wisata Okura homestay-nya ada 40. Ya, ini gimana nih, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, sebetulnya homestay, pengertian homestay di dalam CBT adalah homestay yang memanfaatkan rumah penduduk, kamar yang tidak digunakan oleh rumah penduduk, ya tidak ditempatin dalam arti kata seperti itu ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk tamu. Jadi kalau sebisa mungkin didaftarkan aja dikelola oleh satu, kemudian homestay itu dianggap sebagai tipe kamar, mungkin seperti itu. Itu akan lebih lebih baik seperti itu daripada mendaftar satu tapi ketersediaan kamarnya cuma satu. Oke. Nah ini jadi problem. Makanya lebih baik koordinasi dengan pengelola desa wisata, kemudian ditunjuk satu yang menjadi pengelola. Pengelola ini hanya untuk mendaftar ya Mbak ya, untuk mendaftar. Kalaupun harga dan semuanya monggo silakan kesepakatan dari pengelola internal mereka sendiri, itu Mbak. Oke, berarti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di sini harus mendaftar terlebih dahulu seperti itu ya Pak? Iya. Oke, baik. Dan di sini kita masuk ke pertanyaan kedua. Saya Yanti dari Desa Wisata Selasari. Ingin bertanya tentang status kelegalan yang tadi sudah Bapak bilang. Sebenarnya SK-nya itu ada keharusannya dari mana? Soalnya yang saya tahu sekarang kita semua desa ada BUMDes-nya. Nah, ini gimana nih Pak? Oke, masih Mbak. Sebetulnya semua ini kebijakan dari masing-masing daerah Mbak. Dari masing-masing daerah itu untuk legalitas yang paling utama sebenarnya SK Bupati. Ya, SK Bupati sehingga menyatakan bahwa oh ya memang ini adalah desa wisata. Karena banyak desa wisata yang dimunculkan oleh aplikasi secara individu. Ya, jadi sejarahnya desa wisata dulu banyak yang terbentuk oleh aplikasi individu aja. Nah, kemudian sekarang alangkah lebih baik kalau sudah kebentuk dengan BUMDes segera di SK-kan di Bupati. Karena saya yakin dinas setempat pasti akan memberikan SK kalau sudah terbentuk BUMDes. Ya. Baik, berarti sesegera mungkin bisa langsung ke Dinas- Bupati, ke dinas dinas. setempat. Untuk Dinas mendapatkan SK-nya seperti Iya. itu ya Pak ya. Oke, jadi itu tugasnya Bapak Ibu nih yang mungkin belum. Mohon maaf Bapak untuk sesi interaktif dan juga pertanyaan di room chat sudah kami tutup ya karena sudah kami batasi untuk pertanyaannya. Oke, baik, dapat informasi dari panitia bahwa kita akan memberikan satu pertanyaan lagi spesial untuk Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu kita secara interaktif ya. Baik, kalau gitu secara interaktif mungkin saya ingin kepada Bapak dan Ibu informasikan untuk yang mungkin bertanya tentang desa wisata ya. Kalau tadi pertanyaannya sudah homestay, nah kali ini siapakah mungkin di antara Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami untuk yang ingin bertanya tentang desa wisata? Oke, mungkin siapa? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan dari mana? Coba. Oke, Assalamualaikum Ibu dari Pekanbaru. Oke, dimohon untuk Bapak dan Ibu bersabar satu-satu ya agar terdengar jelas di studio, agar Bapak Tony juga bisa menjawab dengan baik. Oke, Assalamualaikum Ibu dari Pekanbaru. Ya, waalaikumsalam Bu. Dengan nama siapa Ibu? Ibu Novi. Oke, Ibu Novi bisa langsung memberikan pertanyaannya kepada Bapak Tony. Pak, itu kalau untuk pengelolaan desa wisata itu apakah ada batasan umur gitu? Karena yang kita ikuti kan ada batasan umur nih, apakah pakai batasan umur gitu? Oke, makasih Ibu. Pengelolaan tidak ada batasan umur Ibu. Karena desa milik kita bersama kan gitu. Jadi tidak ada batasan umur. Terkait yang mengikuti sosialisasi ini kenapa kita ada batasan umur? Karena ini adalah sistem digital Ibu. Jadi kalau sistem digital sebisa mungkin yang
terbiasa dengan dunia internet, seperti itu aja. Tapi untuk pengelolaan desa tidak ada batasan umur, silakan. Kalau yang paham internet mau gabung juga nggak ada masalah, Ibu. Ya, makasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu dari Pekanbaru ya tadi ya Pak Tony ya. Bagaimana nih Pak Tony? Apakah kita akan cukup pertanyaannya? Apakah kita buka satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Tony? Bagaimana Pak Tony? Sepertinya sangat Bapak Ibu di sini sangat begitu antusias Satu sekali lagi, ya. Pak. Satu Bagaimana? Oke, baik kalau begitu. Satu lagi. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dimohon untuk mendengarkan Revi di sini. Saya hanya akan membuka satu pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi ini, sesi tanya jawab. Satu saja tadi ada Bapak-bapak yang tadi sudah keluar suaranya, boleh? Oke, Cianjur dari tadi. Ya, dari mana Pak? Oke, banyak nih. Mungkin bisa dipilih oleh Pak Tony. Oke, bagaimana kalau kita mungkin di daerah Cianjur ya Pak ya? Oke, kita mungkin ingin berbicara dan langsung dengan Bapak yang berada di Cianjur. Halo Bapak, Assalamualaikum. Yang lainnya mohon di mute Bapak. Kita akan berbicara dengan Bapak yang berada di Cianjur. Halo, Assalamualaikum. Halo, saya Agus Madi, Bu. Ya. Ya, saya perwakilan dari Desa Wisata Karongge. Mhm. Sebenarnya adalah bagaimana jika saya sudah mendaftar sebagai pengelola desa di akun PDE ini, lalu teman saya sebagai ketua juga ingin mendaftar lagi di akun ini untuk kepentingan penambahan informasi ataupun memperbarui data. Karena saya sudah terlanjur masuk dan mendaftar. Oke, baik bisa langsung di. Untuk pengajuan pelatihan, berapa lama dari jangka waktu pengajuan dan apa saja data-data yang diperlukan untuk melakukan pengajuan pelatihan nanti? Oke, baik terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab singkat oleh Bapak Tony. Ya, makasih, Pak. Untuk akunnya satu pengelola satu akun, jadi tidak bisa double. Secara sistem nanti kalau ada mendaftar dua, itu akan terhapus oleh sistem. Jadi disepakatin dulu sebelum mendaftar. Kalaupun udah terlanjur mendaftar, nanti bisa komunikasi dengan admin kita, disebutkan aja emailnya apa, nanti akan dihapus di sistem. Tapi prinsipnya di dalam sistem CBT ini harus satu pengelola, tidak boleh ada double pengelola. Kemudian syarat pengajuannya sebisa mungkin didetailkan ureannya apa, ingin mengajukan apa, kepentingannya untuk apa, terus kemudian output yang diinginkan seperti apa, kemudian ditambah dengan data-data pendukung jauh lebih baik. Berapa lama akan direspon itu tergantung nanti dari Dinas dan Kementerian Pariwisata, tapi paling tidak data sudah masuk kepada sistem bisa menjadi kebijakan dari Kemenparekraf. Terima kasih. Baik, bagaimana Mas? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau begitu terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Kalau begitu kita tutup untuk sesi tanya jawab ini, Bapak Tony. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola desa wisata dan pengelola homestay di seluruh Indonesia dan juga narasumber kita hari ini Bapak Tony, sangat luar biasa. Semoga menjadi ilmu untuk kita, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, khususnya dari desa wisata dan pengelola homestay di seluruh Indonesia. Boleh Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tepuk tangannya. Dan yang pastinya yang sekali lagi Revi ingatkan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat pengalamannya untuk kita semuanya, menjadikan berkah untuk kita juga ya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah webinar sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism sesi pengelola desa wisata dan pengelola homestay. Dan kami mohon dan kami doakan semoga acara ini bisa mengedukasi dan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan janji Revi tadi bahwa Revi akan mengumumkan pemenang giveaway berupa saldo OVO. Namun karena belum ada yang menginput data di aplikasi, kami mohon maaf untuk giveaway-nya akan kami umumkan lewat tayangan ulang di YouTube. Ya, sesuai dengan informasi Revi tadi, Revi ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, dari detik ini silahkan bisa langsung mengisi data aplikasi. Dan nanti kita akan pilih siapa yang paling terlengkap mengisi datanya, betul ya Pak ya?
Oke, siapa tahu Bapak Ibu lah yang beruntung mendapatkan yaitu berupa saldo OVO. Baik, kalau begitu di sini Revi akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk dapat berfoto bersama. Kita abadikan momen yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, khususnya di acara sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism. Baik, Bapak Tony sudah siap, kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu, senyum ya Bapak Ibu ya. Senyum ya, di sini sangat terlihat jelas Bapak Ibu tampan-tampan dan juga ganteng-ganteng nih. Baik, kalau begitu kita mulai. 3, 2, 1, smile. Kita mulai. 3, 2, 1, smile. Baik, satu kali lagi boleh ya Ibu ya. Siap, kita mulai. 3, 2, 1, buncis, smile. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi nggak perlu tegang-tegang banget ya Bu ya. Baik, kalau begitu tadi kita sudah melakukan foto bersama. Terima kasih atas partisipasi kepada Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir ini. Dan tentunya atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, khususnya kepada Bapak Tony dan juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online. Untuk itu akhir kata saya Revi Utmajastra pamit mohon undur diri, sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema sosialisasi aplikasi CBT sesi POK Darwis. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan terus semangat. Digitalisasi desa wisata, ciptakan produk berkualitas dan SDM yang berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.